Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Oke, baiklah, melanjutkan pada materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yuk langsung aja simak video ini ya. Oke, baiklah teman-teman, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan, dan meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Landasan hukum pembiayaan pendidikan yang pertama yaitu ada dasar yuridis. Nah, dasar yuridis ini ada dari dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Nah, yang selanjutnya ada sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan sekolah itu terdapat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dari orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Namun demikian, di negara yang pemerintahnya mampu pun terkadang orang tua masih ingin menyumbang, misalnya alat transportasi, komputer, dan biaya untuk kunjungan belajar. Kemudian selanjutnya ada dari pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, bisa berupa memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah, dan juga membiayai proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Kemudian dari pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Kemudian dari masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan uang bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian dari fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan menyewakan aula, menyewakan tempat bermain, membuka usaha pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari siswa. Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. Kemudian yang terakhir dari pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Pembangunan dan pembukaan sekolah tersebut biasanya mengandung tujuan khusus, biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu kategori biaya pendidikan. Ada biaya langsung dan tidak langsung, dan juga ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi berpendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat ini dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh masyarakat.
Nah, kalau biaya pribadi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Nah, kemudian ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Ini ada dua, yaitu pendekatan makro dan juga pendekatan mikro. Pendekatan makro yaitu mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Nah, kalau pendekatan mikro, yaitu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir ini ada fungsi pembiayaan pendidikan. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam arti dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diharapkan. Kemudian memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan, kemudian dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula, dan yang terakhir menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Kita ketahui dulu nih, apa sih pengertian sarana dan prasarana itu? Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat, kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan juga kebun. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana yaitu keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuannya diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yang pertama yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Nah, kalau manfaat diadakannya perencanaan sarana prasarana ini, yang pertama dapat membantu dan menentukan tujuan, kemudian meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, dan juga menghilangkan ketidakpastian. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Itu yang pertama ada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian perencanaan harus jelas dan juga berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Kemudian mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kemudian perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Nah, ini ada pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana itu ada di gambar berikut ini. Teman-teman bisa lihat, yaitu ada pembelian, ada pembuatan sendiri, ada penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Kemudian yang selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana, yaitu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana, merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban
yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang kita bahas pada kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!